Kenapa sih hadis dhaif ada? Ya karena orang yang belajar hadis itu nggak semuanya pintar, nggak semuanya serius. Ini misalnya saya baca hadis nih Pak, ini jamaahnya ini adalah murid-murid hadis misalnya Pak ya, izin Pak ya. Itu ada yang serius Pak, datang dengan wajah yang segar, bawa tulisan. Ada yang datang dengerin tapi sambil ngantuk. Yang sambil ngantuk ini nanti hadisnya jadi dhaif, berubah redaksinya. Nabi hadisnya panjang begini Pak, tapi pas bangun selesai tinggal segini hadisnya. Yang segini tinggal tidur. Ada lagi lewatin hadis, ada yang ngobrol jadi keberisikan. Jadi banyak sekali penyebab orang meriwayatkan hadis jadi dhaif itu begitu. Ada lagi yang pelupa. Orang pelupa itu kan unik Pak ya. Ya kita pasti lupa. Ingat lupa itu kodrat Pak, nggak bisa. Orang nggak lupa tuh. Orang lupa itu, menurut saya lupa itu anugerah Pak. Yang penting jangan banyak-banyak, dikit aja. Sebab kalau kita nggak lupa, kita hidupnya nggak nyaman. Ditinggal orang tua wafat gitu, sedih banget. Tapi karena kita lupa, 5 tahun kemudian udah nggak sedih ya. Bayangin kalau masih sedih. Lu kenapa sih tiap hari murung? Kok masih ingat bapak saya yang meninggal? Emang kapan meninggalnya? Udah 27 tahun. Ya 27 tahun. Lah istri-istri itu kan mau punya anak gara-gara lupa. Orang beranak kan sakit banget Pak. Saya nggak tahu, katanya sakit sekali orang beranak itu. Tapi ketika anaknya lahir dan nangis, diserahkan ke ibunya, lupa dia rasa sakitnya. Maka 2 tahun kemudian punya anak lagi, kalau dia lupa. Coba kalau nggak lupa, suaminya deketin, mau ngapain? Sakit kali, kamu kan enak, saya yang beranak gitu. Suaminya datang lagi deketin, mama mau ngapain? Sakit, itu gara-gara dikasih lupa, dia punya anak lagi Pak ya. Wah, ada anaknya sampai 9. Ini orang pelupa banget ini. Lupanya sampai 9 kali. Nah kalau keseringan lupa yang bahaya. Kalau sedikit mah nggak masalah. Nah nanti gara-gara orang lupa hadisnya bermasalah dan seterusnya. Baik, maka hadis menjadi dhaif itu gara-gara begitu. Orang yang meriwayatkan ada yang lupa, ada yang nggak serius, ada yang catatannya acak-acakan. Ini bapak ini termasuk orang yang kalau nulis rapi atau enggak saya nggak tahu. Tapi ada orang kalau nulis rapi Pak. Saya punya manuskripnya ulama besar, pendiri ormas besar di Indonesia. Itu tulisannya rapi banget kayak komputer. Saya bilang beliau ini hidup zaman perang Pak ya. Saya sebut namanya dia Kiai Hasan Bandung. Ini pinter banget Pak, Kiai Hasan Bandung beli persis. Itu manuskripnya, itu tulisannya rapi, lurus begitu. Wah orang kayak gini nih ngelola apapun pasti bagus. Tapi ada juga orang yang nulis gitu. Nanti pas orang baca, lu nulis apaan? Masa nggak bisa baca? Emang nggak ada yang bisa baca tulisan jelek kayak gitu. Orang kadang-kadang juga bingung. Ini gua nulis apa dulu ya? Bacanya gimana dulu nggak? Kadang-kadang begitu. Nah, ada orang yang lupanya terlalu banyak, dia pakai kacamata taruh di atas kepala, dia nyari apaan? Nyari kacamata nggak ketemu. Oh, tak gue bantuin dia. Padahal kita lihat ada di kepalanya. Ketemu belum. Tabur belakang coba apa sambil ketawa. Orang kayak gini kasihan kadang-kadang nyari kacamata ada di kepalanya gitu. Teman saya juga unik, dia naruh pulpen di kupingnya Pak. Saya nggak tahu, jarang-jarang dia naruh pulpen di kuping. Biasanya kan taruh di saku ya. Taruh di sini. Ya Allah, gue bawa pulpen cuma 1. Taruh mana? Ada di kuping. Kita bilang pulpennya warna apa? Biru. Oh, mereknya apa? Pilot. Saya bantuin ya. Ketemu nggak? Enggak, susah banget tuh di mana? Ada di kupingnya Pak. Itu lupa, gara-gara lupa hadisnya berubah. Nah di sini bilang Imam Ahmad menyampaikan la yasihu fi hadzal bab syai'un. Semua hadis terkait anjuran mandi dan wudu bagi orang yang gotong dan memandikan jenazah tidak ada yang sahih. Berarti kalau kita gotong mayat wudunya tidak batal. Kan ada orang yang gotong mayat dari ambulan bawa ke masjid lalu mau nyolatin, wudu lagi nggak usah wudu lagi, kan ada hadisnya dhaif. Tapi kalau mau wudu boleh, kalau makan dulu boleh, ngopi dulu jangan, kelamaan kalau ngopi dulu.
mau nyolatin jenazah ngopi dulu. Ampun orang-orang. Baik, ini contoh Pak ya. Jadi ada hadisnya ada, tapi karena dhaif nggak dipakai, maka menggotong mayat tidak membatalkan wudhu.